lebih rendah. Ya, dan menghasilkan kecepatan yang tinggi berarti memiliki efisiensi tinggi. Oke, kita bisa masuk dan memulai ke code out engine. Oke, yang pertama adalah penjelasan terkait tombol-tombol dulu. Pertama ada script. Script adalah tempat untuk kita membuat wadah ya, repository, dan filenya, tempat kita menulis code-nya. Dan yang kedua ada docs, documentations, yaitu tempat kita untuk mencari bagaimana susunan code-nya, fungsinya apa, tata cara penulisannya seperti apa. Contohnya misalkan reducer. Misalkan reducer min. Yaitu di sini tinggal tulisan R yang besar, min M nya tidak huruf biasa ya, huruf kecil. Maka nanti outputnya adalah rata-rata. Contoh misalkan nanti kita input data kecepatan angin, maka kita bisa mengetahui nilai rata-rata kecepatan angin di seluruh wilayah diinginkan. Misalkan dalam suatu kota, kita bisa mengetahui rata-ratanya berapa. Ada lagi minimum maksimum, ya. So, seperti tadi, kalau tadi min rata-rata, di sini adalah minimum terendahnya dan maksimum tertinggi ya. Lalu paling atas adalah kita mencari datasetnya. Nah, di sini ada browse data katalog. Kita klik dulu di sini tadi ya. Lalu kita sudah buka di tab baru. Nah, di sini kita bisa klik view all datasets. Oke. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Itu pertama ada tiga komponen. Yang pertama adalah komponen spasial, artinya adalah lokasinya. Kalau misalkan datasetnya seperti ini, negara Kanada, lalu Netherlands, artinya datanya ada di negara tersebut. Ya, jadi tidak seluruh dunia. Tapi misalkan datanya seperti Landsat, Sentinel, ya, lalu Aster nih, artinya adalah seluruh dunia. Kalau Australia berarti hanya Australia saja. Yang kedua, kita lihat yang Aster saja. Di sini ada namanya dataset availability. Ini artinya adalah pengambilan datanya. Ya, ini 2000 sampai 2024. Nah, artinya kalau kita mencari data tahun 99 atau sekarang 2025, maka tidak ada dalam dataset ini. Ya, artinya tidak atau belum diambil pada dataset master ini. Lalu di sini ada bands. Ini adalah komponen spektral. Artinya dalam sebuah citra atau datanya, di sini band siapa saja, ya wavelengthnya bagaimana, itu adalah namanya komponen spektral ya. Oke. Lalu di sebelah kanan ada inspektor, ada untuk menginspeksi. Kita klik, muncul di sini ya. Ya, konsol adalah nanti ketika kita bisa mencari minimum maksimum, ya maka akan muncul di sini, atau hal-hal lain seperti misalkan ingin mengetahui isi data, maka kita bisa print ya, atau kita munculkan. Ada task, artinya adalah untuk melihat hasil download ya, atau upload ya. Jadi proses upload dan download tersedia dalam task. Di sini biru karena saya pernah menjalankan proses upload dan download. Oke, yang pertama adalah kita masuk ke membuat repository dan file.
Kita pilih scripts, new repository. Nah, di sini kita bisa buat repository baru. Dengan angin 2025 misalkan. Kita pilih create. Oke, maka di sini muncul ya angin 2025. Kita klik. Nah, di sini masih kosong. This repository is empty. Kita pilih new file angin 2025. Kita buat misalkan angin 9 Februari 2025. Lalu kita klik OK. Nah, setelah dibuat, ya ini tidak langsung masuk ke filenya. Sehingga di sini masih new script. Ya, kita perlu klik agar terganti menjadi angin 9 Februari 2025. Oke, nah pada pemuatan bawah sini ini bisa digeser-geser. Nah, dalam menentukan batas, kita bisa dengan 3 cara, yaitu menggambar menggunakan save file atau menggunakan dataset FAU gaul. Kita mulai yang pertama adalah menggambar. Nah, di sini ada beberapa tools gambar, seperti misalnya draw shape. Oke, kita klik di sini. Kita buat. Nah, ini tidak harus satu pulau atau seperti apa ya. Misalkan wilayah yang diinginkan saja, itu bisa. Nah, ini warnanya pun bisa diganti. Di sini ada tanda bulat sama warna hijau. Namanya diganti menjadi wilayah. Itu juga bisa. Nah, kita oke. Nah, sini kita klik exit. Ya, lalu cara kedua, import shape file. Nah, di sini kita ke assets. Nah, kita cari dulu shape file. Misalkan contoh ya. Sini SHP Bogor. Nah, di sini upload ya. Di sini bisa satu persatu SX, HP, DPF, JPG, PNG, atau kita gabung ya sehingga lebih cepat ya nanti. Kita klik kanan, add to archive. Nah, di sini kita pilih zip ya, bukan RAR. Misalkan SHP Bogor. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita ke assets, kita pilih new, kita pilih save files. Oke, nah di sini kita pilih select. Kita cari tadi SHP. SHP Bogor zip. Kita open. Lalu kita upload. Nah, di sini tidak ada yang perlu diubah ya. Dibiarkan saja seperti ini. Kemudian kita select lalu kita upload. Nah, di sini nanti proses upload kita tunggu.
Oke. Nah, di sini sudah checklist. Kita cek di assets. Kita refresh. Nah, lalu kita cek sini ada SHP Bogor. Oke, lalu kita klik share. Lalu kita checklist anyone grade. Untuk apa? Nah, ini sama seperti misalkan kita memiliki file di Google Drive. Nah, ketika diupload, ini masih sifatnya private ya. Nah, kalau kita pindahkan atau kita jadikan share, artinya nanti semua orang bisa mengakses data tersebut. Nah, sini kita pilih SAP Bogor. Di sini ada tanda import into script. Nah, secara otomatis namanya adalah table. Bisa kita ganti. Sekarang namanya Bogor. Nah, di sini tidak bisa misalkan dua kata pakai spasi. Kota Bogor misalkan. Nggak bisa. Tapi harus bisa. Misalkan kota underscore Bogor. Nah, bisa kita run. Map attire artinya adalah kota Bogor dimasukkan pada map di bawah sini. Oke, ini ya. Nah, ini bisa kita beri warna. Lalu kita run. Warna biru. Ya. Nah, nama layers ini juga bisa kita ganti, bukan layer 1. Misalkan kota Bogor. Kita running. Oke. Ini bisa seperti ini. Lalu bagaimana misalkan kita tidak ingin langsung wilayah kota Bogor ini selalu tampil dalam layer. Misal. Nah, ini bisa kita tambah false. Artinya apa false? Ketika di running, tidak langsung muncul, tapi perlu kita checklist dulu untuk memunculkannya. Nah, ini berguna misalnya kita memiliki belasan atau puluhan data yang ingin ditampilkan. Kalau ditampilkan secara bersama-sama, maka akan beratnya. Ya, selanjutnya adalah kita menggunakan dataset FAO gaul. Oke. Nah, di sini ada beberapa istilah. Ada country boundaries, artinya adalah batas negara. Ada lagi first level, artinya adalah batas daerah tingkat 1 seluruh dunia. Dalam hal ini daerah tingkat 1 adalah provinsi. Lalu second level artinya adalah daerah tingkat 2. Dalam hal ini adalah kota kabupaten seluruh dunia. Tetapi ini perlu diingat per 2015. Artinya kalau sudah ada pemekaran, ya, maka ini masih masuk ke dalam wilayah sebelumnya. Nah, kita pilih yang paling atas, ya. Kalau 500 meter simplified, artinya nanti resolusinya rendah ya, 500 meter. Kita pilih ini, lalu kita copy, collection snippet ya. Nah, kita lihat di sini, ada skema, ada nol name, artinya nama negara, ada satu name, artinya nama provinsi, ada nol name, artinya adalah nama kota kabupaten. Nah, misalnya kita beri nama VAR Republik,
Indonesia. Ini tidak bisa pakai spasi ya, perlu underscore. Oke, nah bisa kita save, kita run. Nah, di sini Indonesia. Oke. Nah, di sini kita bisa panggil, misalkan datasetnya itu adalah era file. Daily aggregates ya. Online daily aggregate. Nah, di sini kita bisa pilih view dataset indicator page. Oke, nah di sini kita lihat ada U komponen dan V komponen. Oke. Nah, di sini kita panggil dulu. Nah, kita pilih dari sekian banyak data nama benchnya, kita pilih yang tadi ya, U komponen dulu ya. Kalau kita lihat data hariannya, kita rata-ratakan. Oke, lalu kita save, lalu kita run. Cek dulu di sini.
Oke. Nah, di sini U komponen RT adalah arah ya untuk menuju ke is, berarti ke kiri. Ya. Kalau kita ganti gimana? Datanya misal tidak ingin is, sana V. Jadi kita ganti V jadi U jadi V. Oke. Nah ini kalau V komponen. Nah kalau dua-duanya juga bisa, tinggal kita copy aja. Nah, kita run. Nah di sini kita coba lihat. Kita masuk sedikit ke rumus ya. Yaitu di sini, ya mungkin di sini belum tulis ya. Ketika kita lihat untuk vektor, U dan V ya. Maka kita butuh resultannya maka adalah kalau ditambah V kuadrat. Dalam hal ini adalah angin U dan angin V. Ya, angin U PO T power atau pangkat 2 tambah angin V power power pangkat 2 lalu di square root di akar.
Ini kita lihat terendahnya merah, kuning, dan tertingginya hijau. Kita lihat seluruh Indonesia seperti apa. Ya, di sini beberapa didominasi oleh ada hijau yang dekat-dekat dengan pantai ya, di bagian timur ya. Nah, di sini kita bisa import, kita bisa close. Di sini nama image Visparam. Artinya adalah pewarnaan. Nah, pewarnaan saya kita isi pada kurung kurawal. Ya, tadi judul adalah image Visparam. Nah, kenapa harus diisi? Karena kalau tidak diisi, contoh kita save lalu kita running lagi, maka warnanya kembali ke defaultnya, itu hitam putih. Oke, kita save. Lalu di sini kita bisa mencari rata-ratanya berapa, yaitu adalah kita masukkan pada scale atau resolusi sesuai dengan uh, resolusi citranya. Ya, kita bataskan di Republik Indonesia. Oke, maka rata-rata adalah 0,32 meter per second dalam uh, seluruh Indonesia, rata-rata sekian. Oke, nah, kita bisa cari meter per second itu MHE itu dari 0,32 sekian ya. Dari 114 km per jam. Oke, selanjutnya kita pilih elevasi, kita panggil DEM.
Save dulu, kalau kita run. Nah, tertinggi adalah 3.483 meter. Dan sini yang tinggi tentu di bagian puncak Dewi Jaya, sehingga di sini rata-rata pasti rendah ya. Jadi kita tambah lagi sehingga di sini lebih beragam. Oke, nah di sini bisa kita klik import, kita close. Nah ini adalah image Visparan 2, artinya adalah ada pewarnaan untuk elevasinya. Oke, kalau kita lihat untuk angin, ya di sini kita bisa lihat yang warna hijau tidak terlalu banyak, ya kebanyakan didominasi oleh merah ya, yang rendah. Dan sebenarnya di kuning juga sudah masuk wilayah yang bagus. Seperti itu. Oke, kita cari dulu elevasi rata-ratanya. Sini kalau tadi angin jadi elevasi. Nah, di sini kita cek NASA STM ini resolusinya adalah 30 meter. Sehingga scale-nya bukan 11, tapi 30. Cek dulu, save, dulu run. Nah, kalau error seperti ini biasanya nanti bisa kita perkecil, misalkan scale-nya 1000. Nah, kalau diperkecil ini artinya maksudnya resolusi diperbesar. Artinya nanti satu pixelnya tidak terlalu jeli ya, 1000.
Kira rata-rata di 341. Nah, model terbaik adalah yang memiliki elevasi rendah, tetapi memiliki uh, kecepatan angin yang tinggi. Nah, kelas 1 artinya kelas dengan keadaan terburuk ya. Nilai 1 artinya adalah memiliki elevasi yang lebih tinggi, tapi kecepatan anginnya yang rendah. Nah, asumsi rendah dan tinggi ini dasarnya pada rata-rata ya. Rata-rata kecepatan angin, juga rata-rata elevasi. Dan sedikit ditambahkan. Ya, di sini kelas 1 artinya elevasi KTE greater than equal rata-rata. Kita lebih besar dari sama dengan rata-rata 341. Tapi kecepatannya lebih rendah dari min-nya. Oke, kita save. Lalu kita run.
kita bisa sini kita buat 4 kelas ya. Nah, berarti yang terbaik adalah kelas 4. Nah, di sini kita misalnya warna putih dulu, lalu merah ya, kuning, terbaik misalkan hijau tua. Kita apply. Oke, maka di sini kita lihat ada yang putih, berarti ini kemungkinannya paling kecil ya, yang terburuk memasang PLTB di sini. Lalu kedua di merah, nah kuning mungkin hanya sedikit ya, dan biru nih lumayan banyak ya. Selatan ya di sini-sini juga memiliki kecepatan yang tinggi dan juga memiliki uh, elevasi yang rendah. Ini baru kita memperhatikan dua faktor saja. Nah, warna ini bisa kita simpan di sini Matchface Param 3. Oke, nah sini hanya diasumsikan dua ya, kecepatan angin dan juga elevasi. Elevasi ini berkaitan dengan misalkan terkait dengan pembangunan ya. Ini karena infrastrukturnya asumsi semakin sulit ya, untuk membawa uh, PLTB ya, membangun PLTB di wilayah tinggi, maka diusahakan ya sesuai dengan ini berarti dekat dengan lautan ya, atau daratan lebih rendah. Seperti itu. Ya, maka didapat di sini wilayah-wilayah ya, seperti di Selatan Kalimantan, ya, di Papua, tapi tidak seluruhnya ya. Bagian Jawa juga ada, lalu di bagian Bandar Lampung ya juga ada. Dan rata-rata berada di dekat dengan perairan. Oke. Nah, demikian penjelasan sederhana penggunaan auto engine untuk mengetahui visibility ya terkait dengan uh, LTB Bayu. Semua bermanfaat. Izin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi yang ingin membeli materi sertifikat nanti akan dibagikan di grup untuk link pembelian materi sertifikat, code-nya dan rekamannya. Terima kasih. Izin tutup. Assalamualaikum.